selama ini teman-teman Oda seringkali mendengar kata lini 1 dan lini 2. Sebenarnya apa sih Beh? Kalau Babe mungkin bisa sedikit berbagi karena banyak sekali di dalam pengertian. Ya memang itu seringkali ada pertanyaan mengenai masalah ini. Regimen atau paduan obat yang kita pakai pada awal itu lini pertama. Ada regimen yang baku, umumnya di Indonesia viral atau EZT, 3TC dan nevirapine, tetapi tidak harus mulai dengan itu. Dalam keadaan tertentu mungkin kita ganti, kita tidak pakai neviral, kita pakai Favirenz. Mungkin kita nggak tahan dengan EZT, jadi harus diganti itu. Tetapi asal diganti karena efek samping, karena kita tidak bisa tahan dengan regimen itu, tetap itu lini pertama. Nah, kalau nanti setelah beberapa tahun pengobatan mulai gagal karena muncul resistansi oleh virus kita terhadap obat yang kita pakai, kalau itu gagal kita ganti dengan lini kedua. Nah, lini kedua bisa itu memang regimen tetapi tergantung kepada apa yang kita sudah pakai. Pedomannya adalah kita harus ganti sedikitnya 2 obat dalam lini pertama dengan obat baru, sebaiknya dari golongan yang berbeda dalam lini kedua. Jadi kalau pada lini pertama kita pakai EZT, 3TC dan nevirapine dan gagal, pengobatan itu gagal, kita akan ganti EZT dengan tenofovir, nevirapine dengan Aluvia, dan tetap pakai 3TC. Jadi dua obat ini diganti, salah satu ditahan. Jadi itu menjadi regimen lini kedua yang kita pakai. Jadi dasarnya regimen lini kedua yang baku di Indonesia adalah tenofovir, 3TC, dan Aluvia. Tetapi kalau supaya kita sudah pakai tenofovir pada lini pertama karena nggak tahan dengan EZT, jadi lini kedua harus cari obat lain bukan tenofovir. Kalau supaya ada alasan kita nggak bisa pakai nevirapine ataupun Favirenz pada lini pertama, jadi pada lini pertama, lini 1 kita pakai Aluvia. Nanti kalau itu gagal, kita bisa lini kedua, kita mungkin bisa Favirenz atau nevirapine. Contohnya, kalau supaya ada seorang perempuan yang hamil, pada trimester pertama tidak boleh pakai Favirenz. Kalau CD4-nya tinggi, mungkin efek samping dari nevirapine tidak bisa ditahan, jadi harus pakai Aluvia waktu hamil, walaupun tetap lini pertama. Nanti kalau itu gagal, dia kembali pakai Favirenz. Untuk pengobatan HIV di Indonesia nih, sebenarnya standar untuk memulainya itu sebaiknya seperti apa sih? Oh, seperti tadi saya bahas, itu umum bakunya itu lini pertama EZT, 3TC, dan nevirapine atau Duviral, neviral, itu yang kebanyakan kita mulai dengan itu. Namun kalau kita punya masalah dengan hati, dan cukup banyak teman-teman kita punya masalah dengan hati, kadang-kadang nevirapine terlalu berat buat hatinya nggak bisa tahan. Jadi cenderung dokter kalau lihat itu pasien mempunyai masalah hati akan ganti atau langsung mulai dengan Favirenz daripada nevirapine. Nah, kalau supaya kita mulai dengan EZT dengan CD4 yang sangat rendah,
kita cenderung kita agak rentan terhadap anemia. Itu kurang darah merah. Dan kalau kita tetap pakai AZT, masalah akan menjadi semakin buruk sehingga itu kita bisa menjadi gawat, dan cukup banyak teman kita sudah tidak tahan hidup karena masalah itu. Jadi harus ganti AZT. Ganti dengan apa? Dulu dan mungkin masih diganti dengan D40. Dan pada waktu itu D40 bisa dibilang lumayan bagus. Itu kita harus mengaku D40 menyelamatkan jiwa cukup banyak orang. Jadi jangan terlalu tetapi sudah waktunya itu tidak dipakai lagi. Ada evaluasi juga ya. Ada evaluasi lagi di dunia, dilihat itu efek samping jangka panjang dari D40 ya, semakin jelas, semakin berat, sehingga itu muncul keinginan untuk tidak pakai D40 lagi. Namun untuk 6 bulan kelihatan tidak ada masalah dengan D40, masih aman. Jadi kalau supamanya kita mulai dengan AZT dengan CD4 yang rendah, kita kena anemia, bisa diganti di D40 untuk 6 bulan. Umumnya kalau CD4 di atas 200, kita bisa kembali pakai AZT dan anemia tidak akan muncul kembali. Itu salah satu strategi yang dipakai. Nah, di dunia sekarang ada usulan untuk mulai dengan tenofovir. Tenofovir di Indonesia kita anggap tenofovir sebagai bagian dari lini kedua, tetapi sekarang itu menjadi baku di beberapa negara dan boleh dilakukan di Indonesia sebagai lini pertama. Cuma masalahnya kalau kita pakai tenofovir pada lini pertama dan harus ganti dengan apa? Itu pertanyaan. Jadi yang saya usulkan, kita bukan hanya mendesak supaya D40 tidak dipakai lagi, tetapi juga mendesak supaya ada gantiannya. Bukan gantian tenofovir, tetapi seumpamanya abacavir. Jadi ada obat baru sehingga kita tetap punya jumlah pilihan yang sama.